Halo YouTube, balik lagi bareng gue PJ. Di kesempatan kali ini, gue mau coba sharing sedikit tentang dasar-dasar dari fotografi. Di video yang pertama ini, gue mau bahas tentang exposure triangle atau segitiga exposure. Segitiga exposure ini boleh gue bilang sih penting banget ya. Kenapa gue bilang penting? Karena teman-teman kalau mau menguasai fotografi itu harus paham di segitiga exposure ini. Mungkin di YouTube udah banyak banget ya yang bahas tentang segitiga exposure ini, tapi gue coba sharing apa yang gue tahu dan gue jelasin pakai kata-kata yang lebih gampang dimengerti. Di sini gue nggak maksudnya ngajarin ya, karena ya gue juga sendiri masih belajar sih. Segitiga exposure ini punya 3 komponen, yaitu aperture, shutter speed, sama ISO. Nah, kita bakal bahas satu-satu ya. 3 komponen ini tuh saling berhubungan untuk menghasilkan foto dengan pencahayaan yang bagus. Supaya teman-teman lebih gampang ngerti, gue biasa ibaratin kamera itu kayak mata kita. Karena cara kerja mata ini bisa dibilang mirip ya sama kamera. Nah, di gambar ini teman-teman bisa lihat aperture itu atau bukaan lensa diibaratin kayak pupil di mata kita. Nah, kalau shutter menurut gua tuh lebih mirip kayak kelopak mata sih cara kerjanya. Nah, retina ini kalau di kamera itu ya bisa film, atau kalau di zaman digital ya berarti sensor kamera ya. Ini ada satu contoh video tentang cara kerja mata. Di sini kita bisa lihat bahwa pupil itu bisa jadi kecil dan bisa jadi besar tergantung jumlah cahaya yang masuk ke mata. Oke, kita bahas poin yang pertama, yaitu aperture atau diafragma atau bukaan lensa yang biasa pakai lambangnya tuh F. Diafragma ini yang ngatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke lensa. Di gambar ini kita bisa lihat kalau angka F-nya itu kecil, berarti bukaan lensanya itu besar. Dan kalau angka F-nya itu besar, berarti bukaan lensanya itu semakin kecil. Jadi kebalikannya ya, jangan ketukar. Bukaan lensa semakin besar berarti banyak cahaya yang masuk, berarti semakin terang. Dan kalau bukaannya makin kecil berarti makin sedikit cahaya yang masuk, berarti makin gelap. Nah, yang di bagian sebelah kanan itu ada depth of field atau area yang tajam. Semakin besar bukaan lensa, berarti area tajam itu semakin kecil. Dan semakin kecil bukaan lensanya, area tajam itu semakin besar. Nah, ini tuh ada hubungannya sama yang biasa orang sebut dengan bokeh. Pasti teman-teman sering lihat kan foto yang objeknya itu tajam, terus backgroundnya itu blur. Nah, itu tuh ada hubungannya sama depth of field ini. Salah satu faktor yang bisa bikin foto bokeh itu ya lensa dengan bukaan besar. Tapi nggak cuma itu aja ya, nanti mungkin gue bakal bahas di video terpisah. Nah, ini gue demoin apa yang terjadi kalau kita rubah si angka F itu di kamera. Nah, itu bisa teman-teman lihat, itu aperture di lensanya itu bisa jadi kecil atau bisa jadi besar. Kalau yang berikutnya ini gue demoin kalau misalnya kita rubah angka F ke angka yang semakin besar, itu berarti gambarnya itu semakin gelap kalau kita nggak merubah si shutter speed dan ISO-nya. Nah, angka F itu yang paling besarnya itu di F22. Nah, ini contoh fotonya yang gue ambil di F yang berbeda. Teman-teman bisa lihat ini dari F-nya itu kalau semakin besar itu berarti si fotonya itu semakin tajam dari depan ke belakang. Kalau angka F-nya makin kecil, backgroundnya lebih blur dibanding si objek utama yang kita foto.
Komponen kedua dari segitiga exposure ini yaitu shutter speed atau kecepatan rana kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, shutter ini kalau gue ibaratin kayak mata itu mirip kayak kelopak mata. Jadi kamera mirrorless pun masih ada shutter curtain-nya. Yang nggak ada itu mirrornya. Jadi kan makanya sebutannya mirrorless, bukan shutterless. Di tabel shutter speed chart ini, kita bisa lihat kalau shutter speed itu semakin lama terbukanya shutternya, hitungannya bisa dari 1 detik ke atas ya. Itu tuh berarti fotonya bakal makin terang karena semakin banyak cahaya yang masuk ke lensa. Nah, di bagian sebelah kanannya itu ada beberapa contoh foto. Jadi kalau misalnya kita mau nangkep objek yang gerak tapi supaya freeze, maka kita harus pakai shutter speed yang cepat. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kita mau ngambil kayak light trail itu yang paling atas itu fotonya, itu kita harus main slow speed, alias shutternya itu harus terbuka lebih lama. Bisa mulai dari 1 detik juga sih sebenarnya. Jadi kapan kita harus pakai high speed atau pakai slow speed itu ya tergantung hasil akhir foto yang kita mau itu kayak gimana ntarnya. Untuk foto slow speed, khususnya yang di atas 1 detik, gue rekomen pakai tripod ya. Soalnya kalau pakai tangan, kemungkinan besar bakal shake sih, karena tangan kan getar. Kalau body atau lensa kamera teman-teman udah ada image stabilizer-nya, itu bakal bantu banget sih. Gue sendiri kalau slow speed handheld, paling kuat ya 1/30 detik masih bisa lah. Nah, ini gue demoin kalau teman-teman mau lihat shutter curtain itu kayak gimana. Ini juga gue demoin apa pengaruhnya kalau kita pakai shutter speed yang lebih cepat atau yang lebih lambat. Yang lebih cepat itu gambarnya makin gelap, sedangkan kalau shutter speednya makin lambat, gambarnya makin terang. Nah, teman-teman jangan salah ya, ini angka 20, 25 itu maksudnya 1/sekian detik. Komponen ketiga dari segitiga exposure ini yaitu ISO atau sensitivitas sensor kamera. Kalau di kamera analog biasa disebut juga dengan ASA. Supaya lebih gampang dipahamin, kita langsung aja lihat ke tabel ISO berikut ini. Teman-teman pasti sering lihat kan, di keterangan foto itu pakai ISO berapa, ISO 100 misalnya atau ISO 200. Semakin besar nilai ISO ini berarti dia lebih sensitif terhadap cahaya. Dan kebalikannya, semakin kecil angkanya berarti semakin kurang sensitif. Semakin tinggi ISO yang kita pakai itu, maka ada konsekuensinya, yaitu foto kita itu bakal lebih banyak noise-nya atau grain, atau ada kayak bintik-bintik gitu di fotonya. Tapi kadang ada orang yang lebih memilih mending noise dibanding hasilnya blur. Tapi kalau gue pribadi lebih suka pakai ISO yang serendah mungkin sih, kalau bisa ISO 100. Nah, ini gue demoin ISO dari ISO 100 sampai ke ISO 1600, teman-teman bisa lihat perbedaan fotonya semakin terang ya. Ini ada tambahan, kita bahas satu lagi tentang light meter atau exposure meter yang bentuknya seperti ini. Light meter bar ini teman-teman bisa lihat di LCD atau di viewfinder. Ini bisa jadi panduan buat kita, foto yang kita ambil itu exposure-nya udah pas atau belum. Kalau misalnya ada di angka 0 itu berarti udah pas. Kalau misalnya ada di sebelah kanan +1, +2 atau +3 itu berarti disebutnya overexposure. Kalau di sebelah kiri itu -1, -2, -3 itu artinya underexpose atau fotonya terlalu gelap. Kalau over tadi itu fotonya terlalu terang. Nah, ini contohnya di light meternya itu ada perubahan ke kiri atau ke kanan.
waktu gua rubah shutter speednya. Kalau yang di bawah itu yang kayak grafik itu namanya histogram. Kalau tadi di kamera Sony, ini gue coba di kamera Fuji, light meternya itu di sebelah kiri. Di sini light meternya vertikal, kalau tadi kan horizontal ya. Oke, ini ada tabel rangkuman dari 3 komponen segitiga exposure yang udah kita bahas tadi. Aperture, shutter speed, sama ISO. Selanjutnya teman-teman tinggal praktek aja. Tapi jangan lupa kameranya di set ke mode manual dulu supaya kita bisa bebas ngatur si aperture, shutter speed, sama ISO-nya tadi. Tentang mode-mode di kamera mungkin nanti gue bakal bikin video terpisah ya, yang aperture priority atau shutter speed priority. Dan buat teman-teman yang masih pemula, gue saranin kalau mau cobain praktek segitiga exposure ini siang-siang waktu cerah ya. Soalnya kalau baru awal itu udah cobanya di dalam ruangan dengan cahaya yang minim, bakal lebih susah sih. Sekian dulu videonya kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Kalau masih ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tanya di kolom komen di bawah, atau ada suggestion buat topik-topik selanjutnya yang bakal gue bahas. Teman-teman bisa tulis di bawah juga ya. Thank you.